Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Kehidupan Super, episode 3, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Hei, istriku sangat cantik, dia selalu dirindukan. Aiden Enzo merasa pusing. Tiago Rufe ada di sini. Kemari, datang dan duduk di sini bersama Paman Lou. Geraldine Sol tampak sangat antusias. Datang ke sini, hadiah apa yang kamu bawa? Ini terlalu mengejutkan. Hari ini ulang tahun Paman Lou. Tiago Rufe tersenyum dan berjalan ke Gua Lou dan duduk. Kali ini, semua orang menatap Aiden Enzo dengan mata aneh dan menjengkelkan. Menantu keluarga Lou benar-benar tidak berguna, orang luar dapat duduk di samping Gua Lou, tetapi menantunya duduk di posisi terendah di dekat pintu. Perbedaannya terlalu jelas. Geraldine Sol memandang Tiago Rufe sambil tersenyum, matanya yang tulus seolah-olah dia sedang melihat calon menantunya, dan berkata, berkat ruangan yang dipesan Tiago Rufe, kita bisa datang ke paviliun Juxian untuk makan malam. Semua orang mendongak dengan kekaguman menatap Tiago Rufe. Memesan kamar pribadi di Juxian Pavilion adalah pelayanan yang hanya dapat dimiliki oleh anggota. Anggota harus menghabiskan lebih dari 1 juta yuan. Inilah orang kaya yang sebenarnya. Tiago Rufe terlalu sibuk untuk melambaikan tangannya, meskipun mulutnya sangat sederhana, tetapi ekspresinya tidak bisa membantu tetapi dengan sombong berkata, hei, tidak apa-apa, itu hanya soal mudah. Perusahaan menghasilkan uang, saya masih memesan ruangan karena koneksi ayahku. Ini adalah tampilan jelas dari sumber daya keuangan dan latar belakang keluarga. Namun, tidak ada yang akan mengeksposnya, tetapi semua orang dengan antusias menggembar-gemborkannya. Tiago Rufe benar-benar muda dan menjanjikan. Siapa yang bisa memiliki menantu seperti itu, maka dia benar-benar diberkati selama 3 masa kehidupan. Tiba-tiba, wajah Tiago Rufe terangkat sangat tinggi. Di sisi lain, Aiden Enzo, yang duduk di sudut tanpa mengucapkan sepatah kata pun, bahkan lebih menghina di hati semua orang. Orang yang sama, kesenjangannya terlalu besar. Saya pikir, Vivian Lou seharusnya menikahi Tiago Rufe saat itu, dan sekarang dia pasti menjadi istri yang kaya. Saya tidak tahu siapa itu, dan mengatakan ini dengan hati. Semua kerabat memandang Aiden Enzo dengan jijik dan menghina. Lihat penampilannya yang tidak berguna, dia benar-benar marah. Aku tahu tidak ada gunanya mengantarkan makanan. Kudengar putrinya juga menderita sakit, bawaan penyakit jantung, tidak bisa disembuhkan. Kata-kata yang familiar, wajah yang familiar. Aiden Enzo mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Dia sudah terbiasa dengan itu selama 2 tahun terakhir. Vivian Lou secara alami tidak nyaman duduk dengan suaminya, wajahnya terbakar panik. Dia menginjak Aiden Enzo di bawah meja dan memelototinya lagi, melampiaskan ketidakpuasannya. Karena diejek, dia masih bisa duduk dengan penampilan yang tenang. Ketika semua orang melihat bahwa Aiden Enzo tidak berbicara, dia hanya peduli dengan air minum, dan tidak berniat untuk terus memprovokasi. Tetapi pada saat ini, Tiago Rufe terlihat baik untuk Anda dan berkata, Aiden Enzo, kebetulan perusahaan kami kekurangan orang, jika Anda datang ke perusahaan kami untuk membantu, 6 atau 7 ribu sebulan akan didapatkan, lebih baik daripada pesan antar makanan Anda. Tidak, saya melakukan pekerjaan yang baik dengan mengantarkan makanan, kata Aiden Enzo ringan. Jika saya memberitahu Anda bahwa saya adalah pewaris konsorsium terbesar di dunia, saya khawatir Anda semua harus berlutut. Uang, di mata saya, hanyalah angka. Apapun yang dia lakukan, lumpur tidak bisa menopang dinding. Geraldine Sol berkata dengan marah, dan kemudian menatap Tiago Rufe dengan mata cerah lagi, dan bertanya, Tiago Rufe, apa yang Bibi tanyakan padamu terakhir kali? Tiago Rufe segera menjawab sambil tersenyum, Bibi, jangan khawatir, ini selesai. Pameran koleksi Paman Lou, tidak masalah. Gua Lou, yang masih marah di sebelahnya, segera mendapatkan kembali energinya ketika mendengar ini, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Rufe, terima kasih banyak, datanglah ke kami untuk minum. Dia berkata, keduanya bersulang bersama. Setelah Tiago Rufe selesai minum,
dia tidak lupa melirik Aiden Enzo dengan bangga di sudut, betapa arogan ekspresinya. Pada saat yang sama, matanya menatap Vivian Low. Wanita ini, Tiago Ruve menyukai Vivian sejak lama. Namun, dia menikah dengan sia-sia. Vivian Low, saya akan membiarkan Anda memahami kesenjangan antara saya dan pria tidak berguna Aiden Enzo. Vivian, lihat, betapa pedulinya Tiago Ruve tentang urusan ayahmu. Kamu tidak dapat menemukan pria seperti ini dengan mudah. Geraldine Sol sangat menyukai Tiago Ruve. Keluarga saya punya uang, saya bahkan membuka perusahaan kecil, dan saya masih memiliki koneksi di masyarakat. Jika putrinya menikah dengannya, dia pasti akan menikmati kebahagiaan. Setelah berbicara, dia melirik Aiden Enzo dengan jijik. Vivian Low sudah sangat tertekan, dan dia hanya tersenyum canggung. Aiden Enzo bahkan lebih acuh tak acuh. Katakan apa yang Anda suka. Tuan Guora, apakah itu pameran koleksi pribadi Anda? Banyak teman lama memandang Guora Low dengan kekaguman saat ini. Di lingkaran mereka, mengumpulkan barang antik, kaligrafi, dan lukisan adalah fenomena umum. Tapi bisa membuka pameran koleksi sendiri adalah hal yang sangat berharga. Tak disangka, Guora Low ini justru ingin membuka pameran koleksinya sendiri. Ketika Guora Low melihat ekspresi iri teman-teman lama ini, dia merasa lebih bangga, dan dia bahkan lebih menyukai Tiago Ruve. Pada saat yang sama, dia lebih memandang rendah Aiden Enzo. Mengapa dia setuju dengan Vivian Low untuk menikah dengannya? Tidak, aku harus membiarkan putriku menceraikan bajingan tak berguna ini. Perjamuan sudah setengah jalan. Tiago Ruve sepertinya mengingat sesuatu, berlari keluar, kembali dengan kotak hadiah panjang di tangannya, dan berkata kepada Guora Low seolah pamer, Paman Low, aku membawakanmu hadiah khusus, kamu pasti akan menyukainya. Semua orang di dalam ruangan meregangkan kepala mereka dan melihat ke atas, sangat ingin tahu tentang apa yang Tiago Ruve berikan di dalam kotak panjang ini. Guora Low telah melalui 3 tur anggur, dan awalnya senang mengadakan pameran koleksi pribadi untuk dirinya sendiri. Sekarang, ketika dia melihat Tiago Ruve memberinya hadiah, dia secara alami akan sangat gembira dan gembira. Oh, Tuan Muda Ruve, lihat dirimu, kamu memesan sebuah ruangan untukku, membuat pameran untukku, dan memberiku hadiah. Ini sangat luar biasa. Guora Low menolak di wajahnya, tapi dia sangat ingin melihatnya. Karena Tiago Ruve mengatakannya, dia akan sangat puas. Mungkinkah kaligrafi dan lukisan antik? Tiago Ruve membuka kotak hadiah, dengan hati-hati mengambil gambar dari dalam, dan berkata dengan bangga, gambar pendamping gunung musim semi Tangbohu, saya bersusah payah membelinya dari seorang teman, terutama untuk hadiah ulang tahun Paman Low. Mengatakan itu, Tiago Ruve akhirnya tidak lupa mengangkat alisnya dan menatap Aiden Enzo dengan bangga, yang sedang makan dengan kepala menunduk. Sungguh sia-sia, kali ini, dan saya masih punya pikiran untuk makan, belum pernah ke Juxian Pavilion untuk makan malam. Namun, hati Aiden Enzo tercengang saat ini. Gambar pendamping gunung musim semi. Bukankah itu lukisan yang diberikan Sebastian Ciro padanya? Tapi Aiden Enzo percaya bahwa Sebastian Ciro, seorang kolektor terkenal di China, tidak akan memberikan yang palsu. Jadi, dia tidak berencana untuk mengatakan apa-apa, hanya menyembunyikan kotak hadiahnya di bawah meja. Vivian Low juga memperhatikan gerakan Aiden Enzo, mengerutkan kening dan bertanya, ada apa? Aiden Enzo menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Gambar pendamping Chun San, ini adalah asli. Lukisan Tangbohu sudah banyak beredar, namun hanya gambar pendamping gunung mata air saja, yang beredar di pasaran semuanya tiruan. Saya mendengar bahwa lukisan ini dikumpulkan oleh seorang kolektor domestik. Harganya sangat mahal, setidaknya 3 atau 4 juta. Guora Low sangat bersemangat dan dengan sungguh-sungguh mengambil gulungan gambar yang diserahkan oleh Tiago Ruve, mengosongkan meja, membukanya, dan kemudian meminta kaca pembesar kepada pelayan, dan melihatnya dengan cermat. Ada beberapa teman lama di sekitar, dan mereka semua melihatnya dengan cermat berulang kali. Cek luar biasa, luar biasa. Lukisan ini menggabungkan aliran lukisan utara dan selatan, dengan kuas dan tinta yang halus, tata letak yang jarang, dan gaya yang elegan dan estetik. Karakternya mengikuti tradisi dinasti Tang, dengan warna-warna cerah dan postur yang elegan. Beberapa teman lama Guora Low, yang juga kolektor, memuji lukisan itu setelah melihatnya saat ini. Luar biasa, saya benar-benar melihat gambar rekan gunung musim semi ini dalam hidup saya. Guora Low, kali ini Anda akan menjadi terkenal di seluruh negeri. Kali ini di pameran Anda,
lukisan ini harus dipamerkan, dan kami akan membantu Anda ketika saatnya tiba. Anda promosikan, saya percaya bahwa semua orang terkemuka di kota Sanjiang akan datang. Sekelompok teman lama iri. Guora Lou secara alami juga sangat bersemangat, dan napasnya juga cepat, dan dia bertanya, Tuan Muda Rufe, ini adalah karya asli Tang Bohu. Anda telah menghabiskan banyak uang untuk lukisan ini. Singkatnya, semua yang hadir terkejut. Karya asli Tang Bohu, yang pertama dari 4 talenta hebat, sangat berharga. Tahun lalu, buku salinan Tang Bohu dilelang di kota Sanjiang, dan terjual 7 juta. Tidak banyak, asalkan Paman Lou menyukainya. Tiago Rufe juga tahu aturannya dan tidak menyebutkan jumlah uangnya. Tetapi orang yang memahaminya secara alami tahu bahwa lukisan ini tidak kurang dari 5 juta. Putra keluarga Rufe benar-benar memiliki keturunan yang sangat baik. Tepat pada saat ini, Lydia Lou di antara kerumunan dengan sengaja bertanya dengan keras, Sepupu, saya baru saja melihat bahwa Anda membawa sesuatu. Apakah itu hadiah untuk pamanmu? Begitu dia memasuki pintu, Lydia Lou memperhatikan kotak hadiah Aiden Enzo di tangannya. Sekarang, apa yang dibawa oleh sampah ini, apakah itu berharga? Memikirkan apa yang terjadi malam itu, Lydia Lou sangat marah. Desir, tiba-tiba, mata orang-orang di dalam ruangan semua terfokus pada Aiden Enzo. Aiden Enzo tersenyum canggung, ini tidak berharga, jadi jangan melihatnya. Saya tahu itu tidak berharga, tetapi karena itu diberikan kepada paman saya oleh sepupu saya, mari kita keluarkan dan melihatnya, mungkin kita masih akan tertawa. Mata Lydia Lou menyipit, senyum sarkastik yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya. Saya hanya ingin Anda membodohi diri dan melihat apa yang bisa Anda berikan. Ini, tidak perlu. Aiden Enzo menyesap air dan menghindar. Ini dilihat oleh semua orang, dan mereka pikir dia bersalah. Itu pasti hadiah sampah. Tiago Rufe sedang menunggu kesempatan untuk mempermalukan Aiden Enzo, dan dia menyela, Aiden Enzo, keluarkan, sehingga Paman Lou akan bahagia, dan biarkan aku melihat hadiah apa yang kamu berikan. Ya, keluarkan dan berikan. Kami penasaran. Sekelompok orang mengikutinya. Melihat semua orang mencemooh, Vivian Lou merasa seperti sedang duduk di peniti. Meskipun dia tidak tahu hadiah apa yang telah disiapkan Aiden Enzo mengungkapkan satu kata, lukisan. Aiden Enzo tidak bodoh, jadi dia secara khusus membawa lukisan Sebastian Chiro. Tapi Vivian Lou tidak tahu. Dia secara naluriah berpikir bahwa Aiden Enzo baru saja membeli lukisan dekoratif. Selain itu, lukisan Tiago Rufe tentang rekan gunung musim semi Tang Bohu sekarang menjadi pusat perhatian dan dipuji oleh sekelompok orang. Barang antik seperti itu, dibandingkan dengan lukisan di tangan Aiden Enzo, itu seperti langit dan bawah tanah. Mengambilnya saat ini benar-benar memalukan bagi diriku sendiri. Ini hanya hadiah, tidak ada yang bisa dilihat. Vivian Lou membantu Aiden Enzo berbicara, dan pada saat yang sama menatap tajam padanya. Jika dia dipermalukan di depan begitu banyak orang hari ini, dia pasti akan membenci Aiden Enzo. Dalam hal ini, dia tidak bisa mengangkat kepalanya di depan Tiago Rufe. Sepupu, ini salahmu, kami tidak bisa mendinginkan hati sepupu iparku. Lydia Lou berkata sambil tersenyum, mengikuti langsung, dan mengambil kotak hadiah panjang Aiden Enzo dari bawah meja. Yo, itu juga kotak hadiah yang panjang, itu bukan lukisan, kan? Lydia Lou sengaja memperpanjang nadanya, dan kata-katanya penuh dengan sarkasme. Aiden Enzo tidak tahu harus berkata apa, dia hanya tidak berbicara. Apakah kamu tidak membeli hadiah ini dari supermarket manapun? Lydia Lou bertanya dengan sinis, memegang kotak hadiah di tangannya. Itu berasal dari pasar barang antik, kata Aiden Enzo. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di dalam kotak melirik Aiden Enzo dengan aneh. Pasar antik, tapi ini terlalu lusuh, dan semua orang memandang Aiden Enzo dengan senyum bercanda. Hati Guora Lou sedikit lega, dan akhirnya ada sedikit perubahan pada Aiden Enzo. Menantu laki-laki ini tahu hobinya, tidak buruk. Tapi itu tidak buruk dibandingkan dengan gambar Tang Bohu Spring Mountain yang dikirim Tiago Rufe barusan, barang-barang dari pasar barang antik tidak layak disebut. Hahaha, aku tertawa terbahak-bahak, sepupu ipar, kamu pergi ke pasar barang antik untuk menemukannya. Kamu tidak terlalu memperhatikan pamanmu. Lydia Lou mencibir, aku dengar pasar barang antik itu ditemukan semuanya palsu, dan banyak dari mereka kotor. Kata, kotor, adalah patah hati. Wajah Guora Lou langsung runtuh, dan dia masih mengerti kata-kata orang dalam.
Memang banyak sekali barang-barang kotor di pasar barang antik, sayangnya tidak sengaja menemukannya. Dengan cara ini, Guora Lo mendengus dingin, dan jejak perasaan baik yang baru saja muncul menghilang. Vivian Lo bangun dengan tergesa-gesa, dan hendak mengambil kembali kotak hadiah dari tangan Lydia Lo, berkata, "Kalau begitu, jangan melihatnya. Itu tidak bagus, kamu harus melihatnya, apa yang dibeli sepupu iparku." Lydia Lo menoleh ke samping, membuka kotak hadiah dengan cepat, dan mengeluarkan gulungan di dalamnya. Lukisan, semua orang langsung melihatnya, dan mata mereka terus beralih antara Tiago Ruve dan Aiden Enzo. Tidak heran Aiden Enzo menolak untuk mengeluarkannya. Lukisan apa lagi yang bisa lebih berharga daripada gambar pendamping gunung musim semi? Lydia Lo melihat ekspresi main-main di wajah pria besar itu, dan kemudian menatap mata suram Vivian Lo, dan merasa geli, lalu membuka lukisan itu. Wah, gulungan itu bergulir ke bawah, dan sebuah gambar muncul di depan semua orang. Semua orang mengulurkan kepala mereka untuk melihat, dan mereka pertama kali tertarik dengan keindahan lukisan itu. Karakter digambarkan dengan kaya, warnanya penuh, dan garisnya lembut. Kerja bagus. Namun, semakin banyak orang melihatnya, semakin aneh jadinya. Bukankah ini persis sama dengan lukisan Tiago Ruve? Seorang junior di antara kerumunan itu sangat terkejut, matanya melebar. Untuk sementara, semua orang menyadari bahwa kedua lukisan itu persis sama dan mereka juga gambar Tang Bohu. Dengan sapuan, mata semua orang tertuju pada Aiden Enzo lagi. Hanya bercanda, bisakah dia menemukan lukisan itu? Ini terlihat seperti palsu. Saat lukisan itu dibuka, Tiago Ruve menyadari bahwa itu persis sama dengan miliknya. Awalnya dia terkejut, tetapi segera dia tersenyum dingin. Tuhan tolong aku, hahaha. Aiden Enzo, kamu sudah selesai. Memberi yang palsu sebagai hadiah ulang tahun untuk ayah mertua saya, itu hanya apa yang Anda pikirkan. Lydia Lo sengaja berteriak keras, "Sepupu ipar, kenapa lukisanmu persis sama dengan lukisan kakak Tiago Ruve? Tidak mungkin palsu, kan?" Ini adalah reaksi pertama di hati semua orang. Lukisan yang dikirim oleh Aiden Enzo, dan juga dibeli dari pasar barang antik, pasti palsu. Bagaimana kamu tahu itu palsu? Tiba-tiba, kata-kata acuh tak acuh Aiden Enzo terdengar di dalam ruangan. Semua orang tercengang, dan kemudian mereka menatap Aiden Enzo dengan tak percaya. Bukankah orang ini gila? Dua lukisan, satu dibeli oleh Tiago Ruve dengan biaya beberapa juta, dan yang lainnya diperoleh dari pasar barang antik. Orang dapat melihat sekilas siapa yang asli dan siapa yang palsu. Vivian Lo juga dengan cemas menendang Aiden Enzo di bawah meja, memberi isyarat agar dia tidak berbicara omong kosong. Saya mengatakannya ketika saya datang, biarkan dia menanggungnya. Orang ini, mengapa dia tidak mendengarkan? Sayang sekali. Lydia Lo langsung tertawa dan berkata, "Sepupu ipar, katamu, lukisanmu ini asli. Lukisan kakak Tiago Ruve palsu. Konyol, mungkin." Aiden Enzo melanjutkan, tidak peduli sama sekali bahwa Vivian Lo mencubitnya di bawah meja. Hahaha, sekelompok orang tertawa dan menggelengkan kepala tanpa daya, semakin meremehkan Aiden Enzo di hati mereka. Guora Lo duduk di bangkunya dan mendengus dingin, dia benar-benar melihat melalui menantunya. Jika itu masalahnya, mengapa kamu tidak meminta Paman Lo dan semua paman di sini untuk mengacungkan jempolmu? Tiago Ruve berkata pada pertemuan ini, matanya sangat bangga. Dia percaya diri. Dia membeli lukisan ini dari seorang teman seharga lebih dari 2 juta yuan. Hanya mengandalkan lukisan palsu yang Anda beli dari pasar antik, Aiden Enzo, seharga puluhan dolar, apakah Anda masih ingin bersaing dengan saya? Mimpi. Begitu kata-kata itu jatuh, Lydia Lo di sana tidak sabar untuk mengambil lukisan itu dan berjalan ke Guora Lo dan beberapa paman yang suka mengoleksi, dan berkata, "Paman, lihat itu." Guora Lo mengambilnya dengan jijik dan memindainya, beberapa mata terkejut. Beberapa teman lama lainnya juga melirik, lalu dengan cemas mengambil kaca pembesar dan melihatnya dengan cermat. Semakin mereka melihat, semakin terkejut mereka. Gaya lukisan ini milik Tang Bohu. Lukisan ini seperti asli. Sungguh aneh bahwa kedua lukisan itu sangat mirip, seolah-olah disalin oleh mesin fotokopi. Guora Lo dan beberapa teman lama saling memandang beberapa kali, dan kemudian duduk di meja dan melihatnya dengan cermat, tidak melepaskan setiap detail. Melihat pemandangan ini di mata semua orang, mereka sedikit terkejut, mungkinkah lukisan yang dikirim oleh Aiden Enzo itu asli? Tiago Ruve juga sedikit bingung, melihat Paman Lo seperti itu,
rasanya seperti melihat yang asli. Mustahil, tapi saya menghabiskan 2 juta, tidak mungkin palsu. Vivian Low mengangkat nafas di tenggorokannya, melirik Aiden Enzo, dan menemukan bahwa dia duduk dengan tenang dan acuh tak acuh. Seolah-olah dia tidak khawatir sama sekali. Aiden Enzo, dari mana kamu mendapatkan lukisan ini? Ini tiruan yang bagus, hampir seperti yang asli. Guora Low menyipitkan mata. Imitasi ini sangat bagus. Jika bukan karena kehadiran beberapa dari kita, itu bisa jadi palsu. Beberapa teman lama Guora Low juga mengikuti. Sejujurnya, mereka masih tidak memiliki ide di hati mereka, tetapi mereka secara otomatis lebih menyukai lukisan Tiago Ruve. Mendengar ini, semua orang menghela nafas lega, tetapi pada saat yang sama menatap Aiden Enzo dengan lebih menghina. Ini memang palsu. Tiago Ruve juga sedikit tenang, dan menatap Aiden Enzo dengan penuh kemenangan. Aiden Enzo mengerutkan kening, ekspresinya sedikit tidak wajar. Lukisan yang diberikan Sebastian Ciro padanya. Itu tidak mungkin. Bingung yang asli dengan yang palsu. Aiden Enzo tiba-tiba mengetahuinya, dan saya kira lelaki tua itu dan yang lainnya juga melihatnya. Kedua gambar itu terlalu mirip, tetapi mereka lebih suka hadiah Tiago Ruve. Karena Tiago Ruve adalah generasi kedua dari orang kaya, dan dia adalah menantu yang miskin, bagaimana mungkin untuk memberikannya? Memikirkan hal ini, Aiden Enzo menggelengkan kepalanya tanpa daya, itu tidak masalah. Namun, Lydia Low tertawa dan mencibir, sepupu ipar, cukup bagus, dapatkan lukisan palsu, kepada siapa kamu akan berbohong. Pada saat yang sama, dia juga mengejek sepupunya sendiri, sepupu, suamimu benar-benar menakjubkan. Ah, saya pikir dia benar-benar memberikan yang asli. Guora Low membantu Aiden Enzo untuk pertama kalinya, oke Lydia, saya tidak bisa menyalahkan Aiden Enzo untuk ini. Dia juga membelinya, jadi bagaimana bisa kamu melihat kebenaran? Tidak mudah bagi semua orang untuk mengatakan apapun, tetapi mereka semakin mengasingkan Aiden Enzo, dan akan memalukan untuk makan dengan orang seperti dia. Vivian Low tidak bisa memakannya, jadi dia menarik Aiden Enzo dan meninggalkan meja dengan marah. Apa yang kamu lakukan? Tidak baik mengirim sesuatu, kamu pasti mengirim lukisan palsu. Kamu telah kehilangan seluruh wajahku. Vivian Low menuduh dengan marah. Aiden Enzo hanya bisa dengan cemberut berkata, maafkan aku. Ini benar-benar menjengkelkan. Semakin aku melihatmu, semakin menjengkel. Kembalilah dan urus putri kita. Vivian Low menggertakkan giginya dan berbalik kembali ke ruangan. Aiden Enzo menatap punggungnya yang kecewa dan menghela nafas dalam diam. Vivian Low, lukisan saya adalah yang asli. Hei, sekelompok orang bodoh. Ketika Vivian Low kembali ke ruangan, semua orang melihat bahwa Aiden Enzo belum masuk, jadi Geraldine Sol bertanya, di mana Aiden Enzo? Vivian Low tersenyum dan berkata, putriku di rumah sakit, jadi dia kembali dulu. Haha, takut lari malu. Tepat pada saat ini, pintu ruangan didorong terbuka, dan Jeremy Moore masuk dengan 7 atau 8 pelayan membawa semua jenis makanan lezat dan anggur mahal secara bergantian. Ini saudara Low. Jeremy Moore segera menghampiri Guora Low dan menjabat tangannya dengan sopan. Siapa kamu? Guora Low tercengang, dia tidak mengenal orang ini. Saya pemilik pavilion Juxian, Jeremy Moore. Hari ini adalah hari ulang tahun saudara Low. Saya secara khusus mengirim koki dari Prancis, Jerman, dan Inggris untuk membuat hidangan khusus, serta 8 botol Lafite tahun 1982 ini dan 2 botol anggur Van Tibet Nasional. Jeremy Moore tersenyum. Semua orang melihat piring makanan lezat, disajikan dengan botol anggur yang baik, dan mereka semua tercengang. Pemilik pavilion Juxian datang untuk memberikan hadiah secara langsung, yang terlalu mengejutkan. Lafite 1982 sudah sangat langka, dan masih ada 2 botol Venjiu di koleksi nasional. Ini adalah minuman keras paling mahal di dunia, 1 botol pernah dijual seharga 2 juta yuan. Raja Anggur, ada juga kartu keanggotaan platinum di sini, yang merupakan sedikit dari hatiku. Ini diberikan kepada saudara Low. Anda akan memiliki ruang khusus untuk makanan Anda berikutnya, dan itu adalah diskon 50%. Jeremy Moore mengeluarkan kartu keanggotaan dan menyerahkannya dengan sungguh-sungguh kepada Guora Low. Guora Low terlalu terkejut untuk berbicara dalam waktu yang lama, dia mengulurkan tangannya dengan gemetar untuk mengambilnya, dan bertanya, Bos Moore, terima kasih banyak, tetapi kita tidak saling mengenal dengan baik, siapa yang memintamu untuk melakukannya? Mengirim ini, bukankah Tuan Enzo ada di sini?
Jeremy Moore bertanya, melihat sekeliling, tetapi tidak melihat Aiden Enzo. Tuan Enzo, Guora Lou tercengang, tidak ada yang bernama Enzo di ruangan ini, dan tidak ada orang lain yang memikirkan Aiden Enzo. Vivian Lou terkejut, tetapi dia segera memikirkan Aiden Enzo, tetapi itu tidak mungkin. Karena Tuan Enzo tidak ada di sini, maka saya tidak akan mengganggu Anda. Saya mengucapkan selamat makan kepada Anda semua. Jeremy Moore datang dan pergi seperti angin. Guora Lou memegang kartu di tangannya, batuk beberapa kali, dan bertanya, siapa yang Anda kenal Tuan Enzo? Semua orang menggelengkan kepala, orang yang begitu kuat dapat membuat bos paviliun Juxian datang untuk mengantarkan makanan dan anggur secara pribadi, pasti tidak mereka bisa mengenalinya pada level ini. Mungkinkah Aiden? Saya tidak tahu siapa yang mencibirnya, yang langsung membuat semua orang tertawa. Jangan bercanda, bagaimana dia bisa sebodoh itu, jika dia, aku bisa menelan sebotol anggur ini. Sepupu ipar kita, apalagi yang bisa dia lakukan selain mengambil nama keluarga seseorang. Junior, mengejek dengan tidak bermoral. Vivian Lou mendengarkan suara yang menusuk telinga, dan memarahi beberapa kali, cukup. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimanapun, dia adalah saudara iparmu. Beberapa junior muda mengangkat alis mereka dengan arogan, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Guora Lou juga mengucapkan beberapa patah kata, meminta semua orang untuk tidak bertengkar. Beberapa teman lama iri sampai mati. Tuan Lou, ini salahmu. Kamu tidak memperkenalkan kami kepada orang yang mengenal orang yang begitu kuat. Kamu terlalu tidak profesional. Ini foto pasangan Chun San dan Tuan Enzo, jangan khawatir tentang itu. Koleksi nasional anggur Fen, anggur adalah produk kaisar, cicipi. Guora Lou patah hati, dia buru-buru mengambil satu botol dan menyimpannya, dan membuka yang lain. Yang lain tidak akan mengatakan apa-apa, dan mereka beruntung bisa minum dalam 3 kehidupan mereka. Tepat pada saat ini, Tiago Rufe berkata, Paman Lou, saya harus tahu tentang Tuan Enzo ini. Pemilik di balik layar yang menyediakan tempat pameran bermarga Enzo. Apakah Anda pikir dia tahu hari ulang tahun Anda dan meminta seseorang membawanya ke sini? Tiago Rufe, saya juga menebaknya, tetapi bos yang disediakan oleh tempat pameran memang bermarga Enzo. Meskipun dia belum pernah melihatnya sebelumnya, sekretaris di resepsi mengatakan bahwa nama keluarga bosnya adalah Enzo dan menyuruhnya untuk tidak mempublikasikannya. Kalau begitu aku harus berterima kasih kepada bos Enzo ini. Ini sangat sopan. Guora Lou terlihat sangat bersemangat, dan meraih tangan Tiago Rufe dan berkata, Tuan Muda Rufe, kamu harus membantu pamanmu membuat janji dengan bos Enzo ini. Keluarlah, ini terlihat seperti orang yang suka mengoleksi. Pasti, Tiago Rufe berjanji, dan dia secara alami senang dihargai oleh Paman Lou. Hei, nama keluarga yang sama adalah Enzo, tetapi beberapa dari mereka mengantarkan makanan. Lydia Lou berkata lagi di luar waktu, dan tiba-tiba, itu menancap di hati Vivian Lou seperti duri. Vivian Lou menggertakkan giginya dan menyesap minumannya, lalu bangkit dan berkata, Ayah, aku akan pergi ke rumah sakit untuk melihat putriku, jadi aku pergi dulu. Guora Lou tahu bahwa putrinya menderita dengan tinggal di sini, jadi dia melambaikan tangannya untuk membiarkannya pergi. Dalam 2 tahun terakhir, putrinya telah banyak terasing dari dirinya, dan itu semua karena sampah Aiden Enzo itu. Sepupu, cepatlah kembali, tapi jangan memarahi sepupu ipar kita. Lydia Lou mencibir lagi, hadiahnya cukup bagus, meskipun itu palsu. Vivian Lou hanya berjalan ke pintu dan mencubitnya, lalu pergi tanpa melihat ke belakang. Begitu dia pergi, semua orang mulai mendiskusikan Tuan Enzo ini, dan pada saat yang sama, mereka tidak bisa tidak mengejek Aiden Enzo. Melihat kembali ke Aiden Enzo, tidak lama setelah dia meninggalkan paviliun Juxian, dia menerima pesan teks. Tuan Enzo, saya Jeremy Moore, semuanya sudah siap, ayah mertuamu sangat senang. Jeremy Moore, oh, ya, bos paviliun Juxian. Tampaknya Jeremy Moore ini sangat baik. Aiden Enzo menjawab, saya tidak ingin bertanya dari mana Anda mendapatkan nomor saya. Anda sebaiknya tidak mengungkapkan identitas saya dalam masalah ini. Setelah menerima jawaban Aiden Enzo, Jeremy Moore menjawab dengan tulus dan ketakutan, Tuan Enzo, jangan khawatir, sama sekali tidak. Aiden Enzo mengangguk, tidak kembali padanya, dan berjalan menuju rumah sakit. Kembali ke rumah sakit, Aiden Enzo duduk di samping ranjang rumah sakit dan memandangi putrinya yang sedang tidur, sangat imut. Hidung kecil ini seperti ibunya,
mulut kecil ini juga seperti ibunya, dan mata ini seperti dirinya sendiri. Putriku sangat cantik. Ketika Anda tumbuh dewasa, Anda harus menjadi cantik. Tidak butuh waktu lama bagi Vivian Low untuk kembali dengan wajah dingin, duduk di samping tempat tidur dan menatap putrinya. Sama seperti Aiden Enzo kembali dari mengambil air, ketika dia melihat Vivian Low, dia tersenyum dan berkata, "Kamu di sini, aku akan mengurusnya di sini, kamu bisa kembali dan beristirahat." Vivian Low tidak mengatakannya apapun, menatap putrinya, matanya merah, seolah mencoba yang terbaik. Sepertinya dia menahan emosinya. Ada apa? Aiden Enzo juga melihat ada yang salah dengan istrinya. Aiden Enzo, apakah kamu ingin putri kita seperti ini selamanya? Tidakkah kamu ingin dia mendapatkan perawatan yang lebih baik? Bukankah dokter mengatakan terakhir kali bahwa selama kamu mengambil 1 juta, kamu dapat mengoperasi putri kita? Mata Vivian Low merah. Putri kita sekarang berusia 3 tahun, yang merupakan masa pengobatan terbaik. Aiden Enzo melirik putrinya dalam tidurnya dan berkata, "Aku tahu, aku akan menemukan jalan." "Apa yang bisa kamu lakukan?" Vivian Low dia menertawakan dirinya sendiri, air mata mengalir di matanya. "Aiden Enzo, aku mohon padamu, bisakah kamu menundukkan kepalamu kepada orang tuaku?" "Vivian Low, percayalah padaku, saya bisa melakukannya sendiri." Jawab Aiden dengan datar. "Istri, Anda tidak tahu, saya sudah mulai melakukannya. Putri kita adalah wanita yang merupakan pewaris keluarga konsorsium terbesar di dunia. Apalagi yang bisa kamu lakukan selain mempermalukanku?" Vivian Low memarahi Aiden Enzo dengan marah, "Ini hari ulang tahun ayahku, bahkan jika kamu memberiku hadiah lusuh, lukisan apa yang ingin kamu berikan itu palsu. Anda tahu apa yang mereka katakan tentang saya? Saya benar-benar muak dengan Anda Aiden Enzo, dapatkah Anda berpikir lebih banyak tentang saya dan putri kita?" Aiden Enzo tahu bahwa Vivian Low telah dianiaya dan bekerja sangat keras selama 2 tahun terakhir. Dicemooh dan ditertawakan, tapi dia punya pilihan terakhir. Tetapi sekarang setelah saya mewarisi properti keluarga, semuanya telah berubah. "Vivian, kamu percaya padaku, aku pasti akan memberikan perawatan terbaik untuk putri kita, dan aku pasti akan menebus kerusakan yang telah aku lakukan padamu dalam 2 tahun terakhir." Aiden Enzo memeluk bahu Vivian Low, tetapi terlempar jauh oleh Vivian. Vivian Low sangat kecewa, dia selalu melakukan ini, tetapi tidak pernah memenuhinya. "Cukup, aku tidak mau mendengarkan lagi, aku akan keluar dari rumah sakit dengan putri kita besok, dan aku akan menemukan jalan sendiri." Vivian Low menyeka air matanya dan berkata dengan tegas, "Vivian, aku sebenarnya..." Aiden Enzo tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap balik Vivian Low begitu dia membuka mulutnya. "Apa yang kamu sia-sia," Vivian Low berkata dengan dingin. Mendorong Aiden Enzo keluar dari kamar, Vivian Low menjaga putrinya sendirian. Aiden Enzo di luar kamar, duduk di koridor yang sunyi, memikirkan pandangan terakhir Vivian Low memandang dirinya, betapa kecewanya. "Vivian Low, sebenarnya, saya adalah generasi kedua dari orang kaya. Saya memiliki triliunan aset." Aiden Enzo meninggalkan rumah sakit sendirian dan memanggil Fergie Quinn, "Tuan Quinn, bagaimana pengaturan perawatan putriku?" Di ujung telepon yang lain, Fergie Quinn menjawab dengan hormat, "Tuan, semuanya sudah diatur." Dalam beberapa hari, ahli jantung Profesor Hernantier yang terkenal secara internasional akan datang ke kota Sanjiang. Pada saat itu, saya akan mengatur agar dia datang ke rumah sakit untuk memberikan kuliah dan latihan. Nona akan menjalani operasi. "Yah, Anda bisa mengaturnya. Semuanya harus alami dan tidak membuat kebisingan," kata Aiden Enzo. "Anda dapat yakin, Tuan Muda, identitas Anda tidak akan pernah terungkap." "Ini pasti tidak terungkap. Setelah operasi, saya juga mengatur acara penggalangan dana untuk anak-anak dengan penyakit jantung bawaan. Dalam hal ini, tidak ada yang akan meragukannya." Fergie Quinn berkata, "Ngomong-ngomong, Profesor Hernantier mendengar bahwa kamu berada di kota Sanjiang dan ingin bertemu denganmu sendirian. Mari kita bicarakan nanti." Aiden Enzo menjawab dan menutup telepon. Dia sedikit kesal sekarang. Fergie Quinn segera memutar nomor lain dan berkata, "Tuan Tier, saya sudah memberitahu Tuan Muda saya, Anda harus berjuang untuk sisanya sendiri." Di ujung telepon yang lain, kota Jinling, kantor rumah sakit Tangren dalam waktu yang lama. Setelah menerima telepon dari Fergie Quinn, Hernantier berdiri dengan bersemangat dan berkata, "Oke, terima kasih Saudara Quinn, terima kasih banyak.
Tepat setelah menutup telepon, seorang dokter muda di sofa kantor sedang terburu-buru bertanya, "Presiden Thier, siapa yang menelepon? Anda senang melihatnya." Hernan Thier tertawa beberapa kali dan berkata, "Direktur Leon, pergi ke kota Sanjiang bersamaku dalam 3 hari. Ada pasien khusus yang membutuhkan operasi. Kita pasti memiliki dokter top di rumah sakit. Kamu cepat dan bersiap." Jawab Direktur Leon, dan turun untuk bersiap. Di sisi ini, setelah Aiden Enzo menutup telepon, dia menerima panggilan lain. Itu adalah seorang wanita dengan suara manis yang terdengar seperti angin musim semi. "Halo Tuan Enzo, saya Angelina Chiesa, penanggung jawab ruang pameran Tuan Guora. Ruang pameran sekarang telah dipindahkan ke nama pribadi Anda. Pameran pribadi Tuan Guora Low telah diatur pada hari Sabtu. Apakah Anda ingin datang dan lihat?" Aiden Enzo tidak ingin pergi, tetapi setelah memikirkannya, dia masih menjawab, "Oke, saya akan meluangkan waktu untuk pergi dan melihatnya." "Baik Tuan Enzo, saya akan mengaturnya sekarang." Angelina Chiesa di ujung sana berkata dengan yang manis, "Ngomong-ngomong, Tuan Enzo, Tuan Tiago Rufe, orang yang bertanggung jawab atas yang lain menelpon kali ini, ingin bertemu denganmu. Apakah kamu perlu membuat janji?" Tiago Rufe, "Ngomong-ngomong, saya hampir lupa, di jamuan makan, Tiago Rufe mengatakan bahwa dia telah mengaturnya." "Haha, saya khawatir dia tidak menyangka bahwa ruang pameran yang dia sewa dibeli oleh Aiden Enzo dan disewakan kepadanya." Aiden Enzo merenung sejenak, dan berkata, "Saya pergi sekarang, saya akan membicarakannya nanti." Angelina Chiesa di ujung telepon menjawab, "Oke, Tuan Enzo." Setelah menutup telepon, Aiden Enzo duduk di koridor dan tidur sepanjang malam. Pagi-pagi keesokan harinya, Vivian Low hanya berkata kepadanya dengan dingin, "Saya akan mengambil putri kita di sore hari, apakah Anda ingin kembali dengan saya?" Aiden Enzo mengangguk dan tersenyum pahit, "Saya akan pergi dan meminta maaf ke ayah." Mendengar kata-katanya, Vivian Low awalnya bersemangat, tetapi wajahnya masih dingin, dia mengangguk, dan tidak mengatakan apa-apa. Sore harinya, Aiden Enzo dan Vivian Low membawa putrinya itu kembali ke rumah ayah mertuanya. Begitu mereka masuk ke dalam rumah, mereka merasakan suasana dingin di dalam ruangan. "Ayah, aku kembali." Vivian Low berpura-pura tenang. Tidak ada yang menyambutnya. Guora Low duduk di sofa, membaca koran dengan kacamata bacanya. Ibu mertua Geraldine Sol sedang sibuk di dapur. Aiden Enzo meletakkan putrinya, si kecil bersembunyi di balik paha ayahnya, meraih erat-erat kaki celana Aiden Enzo, mengangkat kepalanya, menatap Aiden Enzo dengan polos dengan mata besar, dan berbisik, "Ayah, kakek dan nenek, bukankah begitu?" Aiden Enzo berjongkok, dengan penuh kasih menyentuh kepala kecilnya, menggelengkan kepalanya dan tersenyum lembut, "Tidak, masuk dan sapa kakek dan nenek." Mata besar seperti permata hitam milik putrinya berkedip-kedip ringan, hati-hati dan ketakutan, melirik Guora Low yang sedang membaca koran, lalu merentangkan kakinya dan berlari, berteriak dengan tegas, "Kakek, aku ada di sini." Guora Low meletakkan koran dan bangkit dari sofa langsung memasuki ruang kerja, bahkan tidak melihatnya. Ledakan, pintu belajar ditutup. Itu sangat memukul hati Aiden Enzo, juga hati Vivian Low. Vivian Low melihat putrinya, Cheryl, yang hampir menangis, buru-buru berlari, menggendongnya, dan memasuki kamarnya. Aiden Enzo sedikit mengernyit, merasa sangat tidak senang di hatinya. Sikap lelaki tua itu terhadap putrinya terlalu dingin. Tetapi orang lain pergi ke dapur untuk membantu, tetapi diperlakukan dengan dingin oleh ibu mertuanya. "Aiden Enzo, aku tidak membutuhkanmu untuk melayaniku. Aku mampu membelinya. Kamu, bolak-balik. Kami tidak menyambutmu di keluarga kami. Bu, maafkan aku." Aiden Enzo menundukkan kepalanya dan berkata, dia mengerti tujuan kunjungannya hari ini dan tidak ingin Vivian Low dipermalukan. Jadi, dia memilih untuk berkompromi. "Aduh, aku tidak tahan." Geraldine Sol berkata dengan sinis, dengan alis yang sembrono dan wajah yang tajam. Saat itu, bel pintu berbunyi. Geraldine Sol memelototi Aiden Enzo, mendorongnya dengan arogan, dan kemudian berlari ke pintu dengan wajah bahagia, dengan suara yang tertahan berteriak, "Kemarilah, apakah itu Tiago Rufe?" Pintu terbuka. Tiago Rufe, yang mengenakan setelan tampan, memegang penuh kotak hadiah di tangan kiri dan kanannya, dan berkata sambil tersenyum, "Bibi, apa kabar?" "Oh, cepat masuk. Ini pertama kalinya aku di sini. Aku harus menyapamu dan pamanku atas nama orang tuaku." Tiago Rufe berkata dengan murah hati. Begitu Geraldine Sol berbalik,
dia melihat Aiden Enzo duduk di sofa di ruang tamu, dan dia dalam suasana hati yang buruk. Dia memarahi, apakah kamu tidak melihat tamu datang, mengapa kamu tidak menuangkan teh dengan cepat? Menantu sampah ini, lihatlah Tiago Rufe, dia bahkan tahu cara membawa hadiah ketika dia datang. Dia baru saja datang ke sini dengan tangan kosong, sungguh sial. Aiden Enzo melirik Tiago Rufe, yang menatapnya dengan arogan, matanya seolah berkata, bajingan, ibu mertuaku. Memperlakukanku lebih baik daripada menantumu. Aiden Enzo tidak peduli tentang apapun, bangkit dan pergi untuk membuat secangkir teh. Guora Lou sudah keluar dari ruang kerja, mengobrol dengan antusias dengan Tiago Rufe yang duduk di sofa. Aiden Enzo berdiri di sudut dan mendengarkan dalam diam. Paman Lou, bagaimana dengan Vivian Lou, mengapa tidak terlihat? Tiago Rufe melihat sekeliling, matanya berputar. Guora Lou berteriak, Vivian, ada tamu di rumah. Pintu kamar terbuka, dan Vivian Lou berhasil membujuk putrinya untuk tertidur. Ketika dia melihat Tiago Rufe duduk di ruang tamu, ekspresinya juga sedikit berubah. Terkejut, kenapa kamu di sini? Nada suara Vivian Lou dingin. Mengapa dia bisa datang? Apakah Anda diizinkan membawa sepotong sampah kembali? Geraldine Sol berjalan keluar dari dapur saat ini, memegang mangkuk buah, dan menatap tajam ke arah Aiden Enzo, yang sedang merokok di sudut, jelas terengah-engah, tidak boleh merokok di rumah, saya harus mengeluarkannya. Maaf, Aiden Enzo segera mencabut rokoknya, membuka jendela dan mengipasinya untuk menghilangkan bau asap. Vivian Lou juga melirik Aiden Enzo, ingin segera membawanya keluar, menyelamatkan muka untuk sementara waktu. Tiago Rufe, buah-buahan ini khusus dibeli oleh Bibi pagi ini, sangat manis. Geraldine Sol meletakkan piring buah di depan Tiago Rufe. Terima kasih, Bibi. Tiago Rufe menjawab dengan sopan. Ketika Aiden Enzo melihat adegan ini, dia merasa sangat tidak nyaman. Ketika putriku datang, saya bahkan tidak melihat buah apapun. Bagaimanapun, itu adalah cucu perempuan Anda benar-benar terlalu malu untuk melakukan ini. Ngomong-ngomong, Paman Lou, pameranmu sudah mulai diatur, dan undangannya sudah dikirim. Ini akan dimulai tepat waktu pada pukul 10 pagi pada hari Sabtu. Tiago Rufe melirik Aiden Enzo dengan bangga saat dia berbicara, sangat mencolok. Jelas, statusnya dalam keluarga Lou jauh lebih tinggi daripada menantu ini. Oke, terima kasih banyak, Tuan Muda Rufe. Guora Lou juga memiliki ekspresi kegembiraan di wajahnya, membayangkan bahwa ketika pameran dibuka, itu akan membuat sensasi di kota. Teman-teman lama saya sudah mulai membangun momentum untuk diri mereka. Di kota Sanjiang, banyak tokoh terkenal tahu bahwa mantan bagian perencanaan sumber daya lahan warga Changjiang menerima karya asli Tang Bohu. Itu menyebabkan kegemparan di kota Sanjiang untuk sementara waktu. Tentu saja, ada juga ketegangan, dan tidak disebutkan karya asli Tang Bohu yang mana. Tinggal menunggu hari pameran untuk mengejutkan penonton. Paman Lou, sama-sama, ini yang harus saya lakukan. Tiago Rufe berkata dengan rendah hati, saya juga memberitahu orang yang bertanggung jawab tentang permintaan Anda untuk bertemu dengan Tuan Enzo, dan kita dapat bertemu, tetapi waktunya tidak pasti. Saya juga tahu bahwa orang-orang seperti dia sangat sibuk. Saya akan pergi, benar-benar tidak tahu malu. Aiden Enzo menghina, kapan dia setuju untuk bertemu. Ini berbohong untuk mendapatkan niat baik, dan itu sangat terampil. Kita bisa bertemu, tapi waktunya belum ditentukan. Tiago Rufe sangat pandai menyenangkan Guora Lou, yang membuat Guora Lou melihatnya, dan semakin dia melihatnya, semakin dia merasa nyaman, dan semakin dia menyukainya. Aiden Enzo, lihatlah Tiago Rufe. Jika kamu tidak ada hubungannya, belajarlah dari orang lain. Jangan bermalas-malasan sepanjang hari. Ini benar-benar tidak baik. Biarkan Tiago Rufe membantumu mengatur pekerjaan. Itu juga layak. Guora Lou berbicara, ini seharusnya pertama kalinya memikirkan Aiden Enzo. Ini adalah awal yang baik. Tapi Aiden Enzo sangat tidak nyaman mendengarkannya. Total aset perusahaan Tiago Rufe hanya puluhan juta, yang tidak cukup untuk uang saku bulanannya. Aiden Enzo, kenapa kamu masih berdiri bodoh? Kenapa kamu tidak memohon pada Tiago Rufe? Geraldine Sol menatap Aiden Enzo dengan jijik. Si idiot ini, inilah yang dia katakan, dia masih berdiri dengan bodoh, dia benar-benar tidak pantas mendapatkan apa-apa. Adapun Tiago Rufe, dia duduk tegak, matanya menyipit, dengan penuh kemenangan menunggu Aiden Enzo datang kepadanya. Dingin, meskipun Vivian Lou tidak menyukai Tiago Rufe,
dia masih merasa senang memiliki kesempatan bagus. Karena itu, dia melirik Aiden Enzo, bibirnya bergerak sedikit, dan artinya jelas. Namun, tidak, terima kasih, kebohongannya terlalu besar, aku tidak terbiasa. Aiden Enzo menjawab dengan acuh tak acuh. Kali ini, ekspresi Guora Lou dan Geraldine Sol berubah menjadi sangat buruk. Guora Lou mendengus dingin, sementara Geraldine Sol memarahi dan menuduh, Aiden Enzo, mengapa kamu begitu bodoh? Cepat dan keluar, kamu tidak diterima di keluargaku. Aiden Enzo langsung didorong keluar rumah oleh Geraldine Sol. Ledakan, ketika pintu ditutup, Aiden Enzo menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, lalu mengeluarkan ponselnya dan memanggil Angelina Chiesa. Saya tidak terlalu menyukai Tiago Rufe. Angelina Chiesa di ujung lain sedang menyiapkan adegan di aula pameran saat dia menerima telepon. Dia segera menjawab, dimengerti, Tuan Enzo. Setelah berbicara, dia segera menghentikan pekerjaan di lokasi, dan kemudian menelepon Tiago Rufe. Tiago Rufe membual tentang keluarga Lou saat ini, dan tiba-tiba menerima telepon. Melihat bahwa itu adalah orang yang bertanggung jawab atas ruang pameran, dia segera berkata kepada Guora Lou seolah pamer, Paman Lou, lihat nomor telepon penanggung jawab ruang pameran. Halo, Angelina Chiesa, apakah manajer setuju untuk bertemu Tuan Enzo? Tiago Rufe tersenyum bahagia dan bangga, berbicara dengan keras. Tuan Rufe, saya minta maaf untuk memberitahu Anda bahwa ruang pameran tidak dapat dipinjamkan kepada Anda untuk sementara waktu. Apa, inilah yang dikatakan Tuan Enzo, karena dia sedikit tidak senang, jadi pameran Ola ditutup sementara untuk umum. Angelina Chiesa dingin, arti katanya jelas. Terkunci, telepon ditutup, senyum di wajah Tiago Rufe dengan cepat mengeras, dan seluruh wajah berubah menjadi hijau. Tiago Rufe, yang penuh kegembiraan, sedikit linglung saat ini. Bagaimana hal-hal bisa seperti ini? Tuan Enzo tidak senang, jadi ruang pameran tidak terbuka untuk umum. Apakah ada alasan yang lebih masuk akal dari ini? Tidak, Anda pasti melakukan sesuatu yang salah. Apa yang terjadi, Tuan Muda Rufe? Apa yang terjadi? Guora Lou dan Geraldine Sol tidak bisa menahan perasaan aneh ketika mereka melihat ekspresi Tiago Rufe salah. Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Anda dapat melaporkan situasinya kepada saya di ruang pameran. Tiago Rufe memaksakan senyum dan berkata, Paman Lou, saya memiliki sesuatu yang mendesak, jadi saya akan pergi dulu. Setelah dia selesai berbicara, dia bangkit untuk bersiap pergi. Tuan Muda Rufe, mengapa kamu terburu-buru? Apakah kamu akan tetap makan jika kamu tidak duduk? Geraldine Sol mengikuti dengan cermat dan mengirim mereka keluar. Lain kali, Paman dan Bibi, selamat tinggal. Tiago Rufe buru-buru pergi. Dia pasti cemas, jika terjadi kesalahan di ruang pameran, dia akan kehilangan banyak muka di depan calon mertuanya. Anda harus pergi ke aula untuk melihat apa yang terjadi. Geraldine Sol memasuki ruangan dengan senyum di bibirnya. Begitu dia melihat Vivian Lou memegang putrinya, dia memarahi, bawa bajingan seperti itu kembali, aku tidak akan membesarkannya. Bu, apa yang kamu bicarakan? Bukankah ceril cucumu? Vivian Lou sangat marah sehingga dia memeluk putrinya dan membujuknya untuk tidur. Bagaimana mungkin ibuku mengatakan itu, bagaimanapun juga. Itu adalah darah dan daging putrinya. Guora Lou juga merasa bahwa Geraldine Sol bertindak terlalu jauh, jadi dia melepas kacamata bacanya dan menyela, oke, kamu, cepat berkemas, berikan lukisan yang dikirim Tiago Rufe kepadaku, dan aku akan pergi keluar sebentar. Tentu saja Guora Lou ingin keluar, tentu saja untuk pamer, untuk membuka mata teman-teman lama itu. Guora Lou dengan hati-hati memegang kotak hadiah, menyenandungkan lagu, dan keluar. Senang, benar-benar bahagia, melihat kembali ke arah Aiden Enzo, dia meninggalkan rumah tua keluarga Lou dan naik sepeda motor ke ruang pamer Gohua. Bagaimanapun, dia membeli perusahaan, dan dia tidak perlu mengantarkan makanan sendiri, jadi dia pergi ke ruang pameran hari ini untuk memeriksa situasinya. Itu tidak berarti bahwa itu benar-benar tertutup untuk dunia luar, itu hanya untuk memberi pelajaran pada Tiago Rufe. Ketika dia tiba di pintu masuk ruang pameran Gohua, Aiden Enzo menyadari bahwa ruang pameran ini benar-benar tidak biasa. Sederhana, mewah, dan bermakna. Pola keseluruhan berupa garis dan kotak, dengan corak utama hitam putih, yang terlihat tinggi dan dingin. Ada galeri kecil di kedua sisi di depan pintu, diaspal dengan batu bulat hitam dan putih, dengan semacam kesederhanaan barat. Di pintu masuk depan, juga ada sosok yang diukir di granit hitam.
Arsiteklah yang merancang dan membangun ruang pameran Gohua. Charlie Bolt, arsitek top dunia, hanya menghasilkan satu karya dalam setahun, dan setiap karya dicari oleh ribuan orang bergegas membelinya. Dan ruang pameran Gohua ini adalah karya terakhir Charlie Bolt. Oleh karena itu, dapat mengadakan pertemuan di aula pameran Gohua akan membawa reputasi dan ketenaran yang dapat dibenarkan. Aiden Enzo berdiri di depan patung itu, meliriknya, dan berkata pada dirinya, itu sebenarnya dibangun oleh benda tua ini, saya pikir itu normal. Aiden Enzo mengingat beberapa peristiwa masa lalu. Pada awalnya, Charlie Bolt mengejar Aiden Enzo, memohon Aiden Enzo untuk membangun sebuah bangunan untuknya. Aiden Enzo curiga bahwa dia datang ke pintu setiap hari, jadi dia mengalokasikan 300 juta yuan untuk membangun rumah di puncak gunung, khusus untuk mobil sport dan jet pribadi. Hei, aku sangat merindukan mobil-mobil itu sekarang. Aiden Enzo menghela nafas dalam hatinya, dan kemudian berjalan menuju pintu masuk ruang pameran. Halo, Tuan, ruang pameran ditutup sementara untuk umum. Resepsionis wanita muda dan cantik, mengenakan gaun profesional hitam putih, dengan syal sutra bersulam anggrek putih di lehernya, sedikit membungkuk, dan sentuhan salju di lehernya menarik. Aiden Enzo tertegun, melihat ke dalam, dan berkata, saya mencari seseorang. Siapa yang kamu cari? Resepsionis wanita tidak memperlakukan Aiden Enzo secara berbeda karena pakaiannya yang biasa, tetapi bertanya dengan sopan. Aku mencari. Tepat ketika Aiden Enzo hendak berbicara, seorang wanita jangkung dan ramping lainnya bergegas dari aula dan langsung memotongnya. Kostum yang sama, tetapi syal sutra di leher adalah sulaman penyihir biru. Dia terlihat cukup bagus, dengan pinggang dan pinggul lebah, sepasang kaki panjang terbungkus sutra hitam, dan berjalan dengan sepatu hak tinggi, dudu. Nona Yeru, ada apa denganmu? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak terbuka untuk umum hari ini, dan tidak ada yang diizinkan masuk? Wanita yang datang dengan temperamen dingin itu melirik Aiden Enzo dengan alis ke samping, dan berkata dengan arogan kepada resepsionis wanita sebelumnya. Saudari Maria, dia bilang dia sedang mencari seseorang. Nona Yeru jelas takut pada wanita yang baru saja keluar, dan menjelaskan dengan ekspresi panik. Maria Dauri adalah mandor resepsionis wanita di seluruh ruang pameran Gohua. Dia sombong pada hari kerja, dan dia juga meneriaki gadis-gadis di bawahnya. Karena itu, dia memiliki nama panggilan secara pribadi, yang disebut iblis. Tidak, Maria Dauri memandang Aiden Enzo dengan dingin, dan bertanya dengan curiga, apakah kamu mencari seseorang? Pria ini sangat lusuh, mengenakan kaos putih, jeans pudar, dan sepatu datar. Sepintas, ia berpakaian seperti pekerja pertanian. Itu pasti menjadi teman tim konstruksi hari ini. Ya, saya mencarinya, kata Aiden Enzo sambil tersenyum, menunjukkan giginya yang putih. Oke, aku mengerti, ikut aku. Maria Dauri menyela kata-kata Aiden Enzo berikutnya, menoleh dan menatap Nona Yeru, jaga pintunya untukku, jangan jadi kucing atau anjing. Nona Yeru menundukkan kepalanya dan membungkuk, bahkan meminta maaf. Dia melirik Aiden Enzo dari sudut matanya, dan tersenyum padanya. Aiden Enzo juga tersenyum padanya, gadis ini, meskipun usianya masih muda, memiliki kepribadian yang cukup baik. Tanpa banyak berpikir, dia mengikuti Maria Dauri di depannya. Aiden Enzo tidak bisa tidak melirik punggungnya beberapa kali lagi, wanita ini benar-benar memiliki dada yang kuat, dan selangkangan yang bergoyang ini, bahkan seorang pria tidak tahan. Dan sepasang kaki sutra hitam panjang ini, melihat ke atas dari betis, sampai ke putaran. Apa yang kamu lihat? Tiba-tiba, Maria Dauri di depan tiba-tiba berbalik dan menatap Aiden Enzo dengan dingin dan jijik. Ah, tidak. Aiden Enzo juga malu. Tertangkap basah. Maria Dauri mendengus dingin dan berkata, saya telah melihat banyak pekerja migran seperti Anda. Anda adalah pencuri kecil dan mata Anda tidak bersih. Jika ada sesuatu yang hilang di ruang pameran kita, saya akan menjadi yang pertama tangkap kamu. Maria Dauri berbalik dan terus berjalan ke depan, merasa lebih jijik pada pria di belakangnya. Pekerja migran, Aiden Enzo sedikit malu, apakah dia mengakui orang yang salah? Mengikuti Maria Dauri ke lokasi konstruksi, dia menunjuk ke arahnya dengan arogan dan berkata, cepatlah bekerja, saya akan menyelesaikannya sebelum saya pulang kerja hari ini. Dan kalian, jangan malas, saya akan mengawasi dengan benar, siapa yang malas, tidak akan dibayar. Setelah mendengar ini, beberapa pekerja bekerja keras karena takut dipotong. Aiden Enzo sedikit bingung, melihat tempat ini.
Aku di sini untuk bekerja. Maaf, apakah Anda melakukan kesalahan? Saya tidak di sini. Aiden Enzo menoleh untuk melihat wanita di sampingnya. Maria Dauri menyipitkan kelopak matanya dengan dingin dan berkata, kamu bukan dirimu yang sebenarnya, mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong, cepatlah bekerja. Saya tidak datang untuk bekerja, saya datang untuk mencari Angelina Chiesa. Aiden Enzo kesal dan Maria Dauri mengatakan sikapnya sendiri. Wanita ini, sangat kasar. Ruang pamer yang saya beli dengan Fergie Quinn belum lama ini, bagaimana mungkin ada karyawan yang begitu rendah? Apakah kamu mencari manajer kami? Maria Dauri memandang Aiden Enzo lagi, diikuti dengan cibiran, hanya karena kamu bajingan, kamu masih ingin menemui manajer Angelina. Mengapa? Ingin pergi kepadanya untuk mengeluh. Petik 2. Apa? Saya tidak bekerja, dan saya ingin melapor ke manajer. Apa? Aiden Enzo bertanya-tanya, ini mau kemana? Biarkan saya memberitahu Anda, dan kalian, dengarkan saya. Ini adalah ruang pameran Gohua, tidak ada kekurangan orang, dan ada banyak pekerja migran yang bergegas masuk. Jangan berpikir bahwa manajer Chiesa merawat Anda, jadi kamu bisa malas. Di mataku, Maria Dauri, kamu sampah, mengerti? Maria Dauri mencibir, terutama kamu, apa kamu masih ingin melihat manajer Chiesa, jika kamu tidak melakukannya, keluar dari sini. Maria Dauri meletakkan tangan kirinya di pinggulnya, menunjuk tepat ke pintu. Sekarang Aiden Enzo benar-benar kesal. Tidak apa-apa datang ke sini tanpa alasan. Dan diperlakukan sebagai pekerja pertanian, dan ditegur oleh wanita yang tidak masuk akal. Bahkan jika dia memiliki temperamen yang baik, dia akan meledak saat ini. Namamu Maria Dauri. Aiden Enzo bertanya dengan dingin. Itu benar, mengapa, jika kamu tidak yakin, kamu masih ingin memukulku? Percaya atau tidak, aku akan segera memanggil satpam dan mengusir kalian semua. Maria Dauri melingkarkan tangannya di dadanya dan menyipitkan mata. Sekelompok sampah, tidak melihat identitas mereka. Beri saya uang, dan mereka semua berkumpul seperti anjing untuk bekerja keras. Lingkungan yang berkembang dari masa kanak-kanak hingga dewasa membuat Maria Dauri mengembangkan kebiasaan suka memerintah. Baiklah, kurasa kamu tidak memenuhi syarat untuk tinggal di aula pameran Gohua. Aiden Enzo mengangguk, matanya penuh ketidakpuasan. Ketika Maria Dauri mendengar ini, dia langsung tertawa terbahak-bahak, hahaha, kamu benar-benar idiot, aku tidak punya hak untuk tinggal di sini. Mungkinkah orang sepertimu masih bisa memecatku? Tiba-tiba, suara dingin datang dari kejauhan. Ada apa, Maria? Ada keributan apa? Di kejauhan, sesosok cantik berjalan dengan langkah yang sangat menarik. Dia mengenakan setelan wanita putih, memamerkan sosoknya yang bangga. Kemeja bagian dalam adalah pakaian dalam rendah hitam. Pola berongga di dada hanya melihat alur yang spektakuler. Gelombang besar rambut coklat dan kastanya tersebar di belakang kepalanya. Daun telinga yang digantung dengan anting-anting cincin, gaya saudara perempuan yang sangat royal. Manajer Chiesa, kamu di sini, ada orang yang membuat masalah di sini. Maria Dauri segera berlari, dengan sikap ramah dan mendekati. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.